tanpa mangkul, tanpa minta izin, terus diamalkan, gitu ya. Oke, kita urut ini. Pertama, tata cara mencari ilmu. Ya. Aslinya orang mencari ilmu itu adalah mubasyarah, langsung ketemu dengan orang alim, dengan orang yang ahli. Jadi mencari ilmu itu kepada ulul ilmi, bukan qari'ul ilmi. Perhatikan ini. Datang mulazamah, namanya mulazamah, mubasyarah mulazamah kepada ahli ilmu. Kalau hanya orang bacakan ilmu, sama aja kita baca sendiri juga bisa. Yang diistilahkan mangkul-mangkul itu kan cuma baca aja. Ini datang kepada ahli ilmu. Itu aslinya orang mencari ilmu seperti itu, duduk di majelis ilmu mubasyarah. Makanya zaman dulu ada namanya rihlatul ilmi. Para ulama mesti cari guru itu sampai ke beberapa negara, ke beberapa tempat. Imam Bukhari sampai 1000 guru kan, 1000 guru lebih. Syekh Umar Hamdan itu 40 sekian guru, cari ke Mesir, cari kemana-mana cari guru. Namanya rihlatul ilmi. Ayatnya ada kan? Falaula nafara min kulli firqatin minhum falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum. Itu. Jadi hendaklah berangkat nafara. Nafara itu berangkat cari ilmu, itu aslinya begitu itu. Namun kalau kita bicara kondisi keadaan, kan tidak semua orang longgar, tidak semua orang bisa datang dan punya kemampuan. Mungkin untuk zaman ini ada yang sedikit bisa menggantikan, yaitu mulazamah an bu'din, tawasul, mulazamah berguru kepada seorang guru yang memang ahli, tapi dari jauh, pakai ini telepon, WA, apalagi telekonferensi dan lain-lain, itu yang langsung. Nah, mulazamah, tawasul itu memang berguru, kenal gurunya, orang ahli, memang gurunya juga tahu, ada tanya jawab, ada interaksi, itu namanya nyambung. Itu mungkin sedikit menggantikan bagi orang yang tidak bisa datang langsung ke majelis ilmu, ya. Tapi ada tawasul namanya, yang ngerti bahwa gurunya memang orang ahli, gurunya juga ngerti, ada semacam pengetesan, ikhtibar, kan sekarang dilakukan oleh ulama-ulama Haramain, ya. Ada lewat WA, lewat apa itu, sampai pembagian sanad pun bisa, karena membacakan hafalan mutun kepada beliau-beliau para syekh-syekh itu dilakukan. Itu memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk proses keilmuan. Mungkin itu lumayan, itu sudah bisa menggantikan bagi yang sibuk, yang nggak bisa datang, bisa. Terus yang ketiga, ya, saya katakan tadi ngunduh aplikasi. Kalau memang yang naruh aplikasi itu memang sudah, dia memang punya hak dan dia menyebarkan itu, atau penyusun aslinya buku itu sudah mengizinkan untuk orang banyak, silahkan diunduh, silahkan dibaca juga, silahkan dibaca, ya. Kalau hanya baca-baca untuk pengetahuan, daripada sampean baca koran, baca majalah nggak jelas, cerita-cerita nggak jelas, lebih baik itu baca itu, terjemah itu. Nah, kalau untuk pengamalan, untuk beramal ibadah atau masalah hukum-hukum, ya, hukum yang penting untuk menentukan, sampean harus bisa memastikan bahwa yang sampean baca itu terjemahnya benar, satu. Kemudian sampean juga harus bisa memastikan bahwa sampean memahaminya benar. Lah baru itu ada kaitannya dengan beramal. Itu. Maksud saya, beramal itu para ulama mengatakan berdasarkan dalil juga, bahwa syaratnya diterima amal itu dua. Satu, isobatus sunnah. Pokoknya amal sampean cocok dengan sunnah Rasulullah, itu satu, namanya isobatus sunnah. Dalilnya
man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau nggak cocok dengan sunnah ditolak. Berarti kalau cocok diterima. Itu satu. Kedua, al-ikhlas. Niat karena Allah. Jadi ridha Allah. Hanya dua ini syaratnya. Jadi setelah Anda Islam, iman, mukmin, sudah masuk Islam, dua ini yang perhatikan. Yang diamalkan dilihat cocok nggak dengan sunnah Nabi? Cocok. Dua, karena Allah apa tidak? Karena Allah. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh. Allah tidak menerima amal kecuali yang murni untuk Allah. Jadi hanya dua ini. Jadi kalau berkaitan dengan amal, makanya saya katakan kalau sampean membaca terjemah seperti itu, ya, sampean harus bisa memastikan bahwa yang sampean baca benar sehingga apa namanya, amal sampean betul-betul isobatus sunnah. Ya, paham ya? Isobatus sunnah. Makanya secara khusus di sini para ulama juga mengingatkan, termasuk Ibnu Sirin dalam riwayat hadis Muslim mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Karena ilmu ini adalah agama kamu yang menjadi sesuatu yang kamu yakini, yang kamu tetapi, yang kamu amalkan. Maka hati-hati. Cari guru itu hati-hati. Maksudnya apa para ulama? Jangan sampai kamu punya guru salah atau yang kamu baca itu salah. Sehingga nanti kamu beramal di hadapan Allah kalau salah, nggak cocok dengan sunnah, nggak diterima oleh Allah. Nanti menjadi apa? Hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka saya katakan bukan masalah sah dan tidaknya ilmu, itu doktrin yang tidak ada dasar dalilnya, tidak ada dasar dalilnya. Orang mencari ilmu itu kemarin sudah dijelaskan ada berapa itu? Ada 8 menerima hadis itu, ada 8 cara. Ada as-sama, mendengar langsung dari guru. Ada apa lagi? Ada qiraah ala syekh, membaca atas syekh. Ada lagi namanya ijazatul riwayah. Ada ijazatul riwayah dibolehkan oleh syekh. Ada munawalah. Ada munawalah, diserahkan, dikasih kitab. Ada namanya mukatabah, surat. Nah, yang banyak sekarang itu surat. Jadi, kalau dari penyusun dia menyebarkan, ada namanya ijazah ammah juga. Atau dia menyebarkan lewat WA, niatnya dia menyebar ilmu, ya udah itu namanya surat, mukatabah. Ada yang wasiat, ada al-i'lam, pemberitahuan, ada yang wijadah. Wijadah menjumpai tulisan, ada 8 itu yang masuk di antara nanti. Jadi jangan bicara masalah doktrin-doktrin yang sudah lewat. Harus gini. Itu enggak. Proses mencari ilmu itu mudah. Cuman kalau kaitannya dengan masalah pengamalan, itu Anda harus yakin bahwa yang Anda baca itu benar. Nah, bagaimana yakin itu benar? Bisa memastikan itu benar. Gurunya siapa? Ya, ahli apa tidak? Terus Anda membaca itu benar apa tidak? Memahaminya. Nah, itu, maka itu supaya lebih hati-hati. Baik.